Oke, berikut juga sebuah teladan perlakuan atau di sini kalau kita lihat perlakuannya tarafnya kuantitatif dan kuantitatif ya. Yang pertama ini percobaan faktor. Yang faktor pertama adalah standing time dalam di kodenya 30-20-10 ya, standing time. Kemudian konsentrasi lakernya ini setengah satu, satu setengah dua. Kalau kita lihat ini taraf perlakuannya berjarak sama. Ini 10, 20, 30. Ini selisihnya 10, ini selisihnya setengah. Ya. Andai kan kita punya data seperti ini, ya, nanti percobaan dua faktor. Faktor pertama standing time, faktor kedua laker concentration. Oleh karenanya kita perlu juga menghitung yang pertama, ini ulangannya 2 ya, untuk setiap kombinasi standing time dan laker ini ulangannya 2 ya. Oke. Untuk itu kita juga perlu menjumlah untuk masing-masing standing time ini dengan masing-masing laker standing time level dan laker concentration level ya. Artinya kita jumlahkan di sini 16 dan 14, 12 dengan 11 dan seterusnya. Itu di sini. Jadi ini untuk standing time ya, kita punya total standing time 30, ini total ini semua 113, yang 20 ini 120 dan 1078 dan seterusnya. Sama halnya dengan laker ini kita punya total untuk masing-masing konsentrasi ya. Dan ini adalah tadi yang saya bilang untuk masing-masing ini kita jumlahkan ya, untuk standing time ini 20 ya, 20. Jadi ini totalnya misalnya 13 dan 11 ini 24 dan seterusnya. Oke, dan ini kita beri namanya interaksi. Ini kita nama standing time. Kemudian ini kita beri nama laker concentration ya, ulangannya 2, ini ulangannya 2, saya sebut ini saya beri nama ulangan ya, nama ulangan. Kemudian karena standing time itu ada 3 taraf, maka ada kemungkinan polinomialnya punya derajat yang paling tinggi 2, yaitu linear dan kuadratik. Linearnya -1, 0, 1, kuadratiknya 1, -2, 1. Sehingga ini kita punya kedua koefisien kontras ini saling ortogonal. Karena laker concentration ada 4 taraf, maka dia punya 3 derajat paling tinggi, yaitu kubik. Ya, jadi linear kuadratik kubik, linearnya -3, -1, 1, 3, kuadratiknya 1, -1, -1, 1, dan kubiknya -1, 3, -3, 1. Nah, tujuannya apa? Kalau kita ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kalau komponen pertama itu linear, komponen kedua linear ya, ini linear -1, 0, 1, maka kita perlu mengalihkan semua ini, jadi -1 dengan -3, 3, -1 dengan 3, -3 dan seterusnya ya, kita punya 12 di sini karena 3 di sini dan 4 di sini ada 12. Ini untuk linear-linear, kombinasinya linear kuadratik, linear kubik ya, linear kubik, kemudian di sini kuadratik linear, kuadratiknya yang tentunya faktor pertama, linearnya faktor kedua, kuadratik kubik ya. Nah, kemungkinannya 6 itu kemungkinannya. Nah, koefisien ini misalnya nanti kita pakai ini namanya kuadratik kuakub, ini kuak gitu, kuadratik gitu ya. Ini array-nya namanya itu. Sehingga untuk mempermudah dalam perhitungan jumlah kuadrat yang kita punya di sini ya. Nah, kita tahu standing time itu derajat bebasnya 2 karena tarafnya 3, dan ini adalah jumlah kuadrat. Bagaimana menghitungnya sebagaimana biasa ya, rumusnya tentunya kalau kita sudah tahu cara misalnya rumus umumnya ini sum square total dikurang ini total 1 ya, karena di sini ada kemungkinan ada total ya, di sini ada file lain, saya gunakan total 1 di sini. Nah, dengan cara yang sama jadi ST komponennya ya, standing time, laker concentration, interaksinya jadi 2 kali 3 6 di sini,
2, 3, 6, ini derajat bebasnya perkalian. Perlu diingat bahwa untuk ST di sini ya, karena ini interaksi, jangan lupa kalau interaksi, di sini ada pengurangan ya. Jadi sum square interaction STLC dibagi ulangannya ya, kemudian dikurangi faktor koreksi ya, kemudian dikurangi jumlah kuadrat ini pembentuknya ST dan LC gitu ya. Oke, andaikan ini sudah benar, kemudian yang derajat bebas galat jumlah kuadrat galatnya tinggal selisihnya ya. 262,9 tersebut dikurangi 126 dikurangi 63 dikurangi 38. Oke. 34,5. Oke. Nah, bagaimana kalau komponen-komponen dari sini ada linear dan kuadratik kalau standing time ya. Caranya sama seperti yang sudah-sudah ya. Kita menggunakan sum product di sini. Ini menggunakan sum product. Nah ya, sum product K5K10, M5 M10 kuadrat ya. Nah, dibagi count Decker concentration dibagi ini. Kali ini ya. Oke. Itu untuk kuadratik ini ya. Jadi kalau kita jumlahkan antara linear dan kuadratik ini sama dengan ini. Kemudian yang Decker concentration adalah linear kubik kuadratik kubik. Semuanya ini kalau dijumlahkan harus sama dengan Decker concentration. Dan cara yang sama digunakan untuk menghitung jumlah kuadrat interaksi ini, baik linear kuadratik sampai ke kuadratik kubik antara standing time dan Decker concentration. Ya. Itu saja. Jadi kalau perlu detail dari bagaimana menghitung jumlah kuadrat ini bisa kita lihat ya. Nah, gini. Oke. Nah, jadi kalau ini STLC dan kuadratik, ini kuadratik ya. Nah, interaction STLC kuadratik ya. Oke. Yang kita pakai ini kuadratik ya. Ini kuah ya. Ya. Kuadrat dibagi ulangan kali sum square kuah ya. Lihat polanya ini sama semua ya, sama semua. Kalau kita lihat formulanya. Ini linear kuadratik ya. Dibagi ulangan kali sum square lin kuah ya. Itu semua. Nah, file ini bisa diperoleh di laman website saya sikitnugroho.id/Crowley data. Kemudian filenya di sini adalah faktorial kualitatif kuantitatif ya, bisa di-download di sana. Oke, mungkin itu ya. Kalau kita lihat yang signifikan, ini interaksinya tidak signifikan. Yang signifikan adalah ya ini standing time-nya linear. Ini derajat paling tingginya kuadratik ya. Jadi standing time-nya kuadratik, ada komponen linearnya. Sedangkan yang Decker concentration-nya kubik saja, nggak ada komponen linear maupun kuadratiknya. Oke, sehingga kita bisa misalnya ingin membuat kurva yang digunakan untuk prediksi, bisa digunakan informasi bentuk kurvanya itu seperti apa. Oke, mungkin itu dulu materi yang berkaitan